Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yunita Ketriana Widiawati dari Ahli Jenjang Manajemen 2019. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik aja dong, meskipun ya kita merasakan bahwasanya bagaimana kuliah di masa pandemi ya kan, apalagi tidak terasa bahwa kita sudah mau memasuki pekan UTS nih. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman merasakan risau, gelisah, dan saling bertanya sendiri pada diri sendiri bahwasanya padahal baru kemarin ya kita masuk di awal pertemuan semester genap ini. Nah, di sini kita semua jangan risau ya. Mari kita belajar dan mengulas bersama mengenai mata kuliah manajemen operasi lanjutan dalam subbab manajemen persediaan. Oke, kita next ya. Sebelumnya, teman-teman di sini pasti sudah tahu dong bahwasanya pengertian manajemen persediaan itu secara teori. Namun di sini saya akan sedikit mengulas mengenai pengertian manajemen persediaan secara teori menurut Resista Vikalia dan kawan-kawan pada tahun 2020 bahwasanya manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola barang-barang, bagaimana barang-barang tersebut itu dapat diklarifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya dan dapat dijaga dalam proses pencatatan persediaan itu sendiri. Nah, sebelum kita mengulas kembali mengenai manajemen persediaan secara detail, di sini saya akan sedikit memberikan contoh kecil terhadap kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa, khususnya anak kos, bahwasanya sadar nggak sih bahwa teman-teman di sini sudah melakukan manajemen persediaan dalam hal kecil. Loh, iya tak kak, kenapa kok bisa seperti itu? Pasti teman-teman di sini berpikir seperti itu ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bahwasanya kenapa anak kos sudah melakukan manajemen persediaan meskipun itu dalam hal kecil. Nah, di sini saya contohkan suatu saat atau suatu hari di akhir bulan. Nah, saya kasih clue kan. Nah, di akhir bulan ini salah satu mahasiswa ini merasakan lapar banget gitu, teman-teman. Jadi mau keluar sudah malam, mau grab food juga mikir-mikir, aduh duitku kan sudah menipis ya, masa iya saya mau grab food gitu ya. Nah, hal yang sedikit membantu kita untuk mengurangi rasa lapar kita itu sendiri, kita berpikir ke arah, oh iya, saya kan punya mie instan ya gitu. Nah, ternyata pas waktu kalian cek lemari stok makanan kalian, loh kok mie-nya sudah habis gitu kan. Nah, ternyata teman-teman di sini nggak sadar bahwasanya mie instan yang biasanya kita stok untuk rasa lapar di malam hari itu juga sudah menipis ataupun bukan menipis sih ya, sudah habis lebih tepatnya, teman-teman. Nah, bagaimana dong perasaan kita sudah lapar, mau keluar malam, mau grab food juga, hemat nih, harus hemat akhir bulan, pengiriman masih lama nih, jadi kita harus hemat. Nah, jadi ada rasa emosi dong di dalam diri kita sendiri. Nah, di sini bayangin bagaimana ini masuk ke skala besar, contohnya ke perusahaan-perusahaan industri. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita aja sebagai mahasiswa yang skalanya kecil banget gitu ya, kalau dibandingkan sama perusahaan industri itu merasakan sedikit emosi karena kita kan sudah lapar, stok makanan habis, dan banyak-banyak kendala yang nggak bisa kita keluar dalam kondisi itu. Nah, bayangin bagaimana perusahaan-perusahaan skala besar gitu, teman-teman. Nah, setelah saya sendiri memberikan contoh kecil mengenai manajemen persediaan, tentunya di mindset teman-teman sudah tahu dong bahwasanya apa sih manajemen persediaan itu sendiri. Jadi teman-teman, pentingnya persediaan di dalam sebuah perusahaan itu untuk menjaga proses produksinya itu
tetap berjalan dengan optimal, teman-teman. Nah, jadi persediaan itu sendiri harus posisinya imbang. Kenapa saya berkatakan imbang? Jadi kalau misalkan nih posisi stoknya persediaan perusahaan itu terlalu banyak, nah itu akan mengakibatkan modal stagnan. Nah, tapi kalau misalkan kita sebagai perusahaan itu menyediakan stok sangat sedikit, nah itu mengakibatkan kita kehilangan penjualan. Nah, kenapa kok bisa kehilangan penjualan gitu ya kan? Nah, di sini misal nih kan, saya contohkan konsumen datang, Kak, ada ini nggak ya Kak, ada ini ya Kak, berhubung kita stoknya sedikit. Nah, kita kan pasti, oh maaf Kak, stoknya lagi nggak ada, oh maaf Kak, ukurannya tidak ada. Nah, jadi kita itu akan kehilangan penjualan gitu loh teman-teman. Oke, next kita ketemu di slide ketiga ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman semua. Nah, di sini di slide ketiga ada namanya perusahaan retail sepatu. Nah, di sini saya akan mencontohkan sedikit mengenai manajemen persediaan dalam perusahaan retail sepatu ini, di mana perusahaan ini mengupayakan untuk meningkatkan keputusan pembelian serta konsumen yang datang ke gerai retail kita. Nah, di sini perusahaan tersebut menawarkan berbagai macam cara, salah satunya menawarkan stok ukuran yang lengkap, warna yang lengkap, model yang lengkap sesuai dengan permintaan pasar, teman-teman. Nah, kebayang nggak sih bagaimana perusahaan itu menyediakan macam-macam bentuk atau macam-macam model sepatu, ukurannya, warnanya, sehingga menjadi daya tarik konsumen untuk datang ke gerai kita. Namun teman-teman, di sini perusahaan lupa bahwasanya perilaku konsumen yang sering berubah-ubah dan tanpa kita bisa prediksikan bahwasanya konsumen ini tidak bisa ditebak. Mungkin hari ini konsumen itu mencari, Kak, ada yang warna pink nggak ya? Kak, ada yang warna biru nggak ya? Kak, ada yang warna hitam ukuran 44 nggak ya? Nah, di sini kita sebagai perusahaan retail itu lupa bahwasanya tidak semua konsumen itu menyukai warna pink dan tidak semua konsumen itu memiliki ukuran 44 warna hitam. Nah, di sini toko tersebut harus mengeluarkan modal besar. Jadi yang sebelumnya saya sebutkan, kenapa perusahaan harus menyediakan stok yang terlalu banyak, itu akan mengakibatkan modal stagnan, teman-teman. Nah, jadi hal yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut harus mengerti dan mempertimbangkan keseimbangan yang dibutuhkan antara tingkat kepuasan konsumen dengan biaya persediaan itu sendiri. Nah, nanti akan ketemu dengan titik potongan antara biaya menyimpan dan biaya pengadaan. Nah, di titik perpotongan ini, teman-teman, dinamakan biaya persediaan yang ekonomis. Oke, kita masuk ke slide persediaan stok gudang. Nah, gini teman-teman, pada masa seperti sekarang, masa 4.0 ya. Nah, di sini sudah sangat berbeda dalam mengenai hal percatatan persediaan barang. Nah, kenapa di gambar yang pertama yang atas yang wanita itu, bahwasanya pada zaman dulu sebelum teknologi canggih itu proses pencatatan stok gudang itu dilakukan secara manual. Contohnya kayak tadi kan di toko retail. Nah, kalau zaman dulu itu pencatatannya kita tulis per item, jadi kode. Jadi misalkan pakai A1 itu kodenya sepatu X dengan ukuran X gitu. Nah, sekarang bahwa kita sudah memasuki era 4.0. Nah, di sini pemerintah
Indonesia memutuskan bahwasanya Indonesia ini layak berada di zaman 4.0 itu sendiri. Namun pemerintah itu tidak menyadari bahwasanya masyarakat Indonesia sendiri belum siap untuk menjalani masa seperti sekarang, masa 4.0. Kenapa seperti itu? Kita tengok aja masyarakat daerah timur, contohnya Papua. Nah, di situ masyarakat Papua itu kemungkinan sangat minim untuk mengerti teknologi, khususnya bagian teknologi laptop. Nah, sedangkan kita kembali lagi ke daerah ibu kota Jakarta. Nah, di situ teknologi itu sangat canggih, teman-teman. Jadi sumber daya manusianya itu sudah dipersiapkan dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi untuk progres digital mereka itu sudah menjadi prioritas gitu, teman-teman. Nah, namun bagaimanapun kondisinya, masyarakat khususnya perusahaan industri itu sendiri dituntut untuk menggunakan metode-metode digital. Nah, di sini kembali ya ke teman-teman, Kak. Jadi kalau misalkan zaman dulu itu misalkan kita mau melihat stok barang, itu kita harus membuka catatan-catatan kita yang kita tulis secara manual lewat kepala gudang. Namun sekarang di zaman teknologi itu kita nggak usah ini, teman-teman, nggak usah buka-buka gitu. Jadi ini kode ini apa ya, ini kode ini sisa berapa ya, ini di mana ya tempatnya, gitu kita nggak usah. Jadi cukup kita pakai scan barcode, itu kita sudah mengetahui sisa stok barang ini berapa, terus haruskah kita melakukan pemesanan kembali, tempatnya di mana, kodenya berapa, harganya berapa, itu kita cukup dengan scan barcode itu sendiri. Nah, di sini otomatis muncul peran mahasiswa harus aktif membaca literatur tentang persediaan, sehingga mahasiswa tidak ketinggalan baik secara teori, teknologi maupun praktiknya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat biaya yang berhubungan dengan persediaan. Nah, biaya-biaya yang berhubungan dengan persediaan itu terdapat 3 poin, teman-teman. Yang pertama, biaya penyimpanan persediaan, yang kedua, biaya pengadaan persediaan, dan yang ketiga, biaya akibat faktor X. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya, teman-teman. Nah, yang poin pertama itu terdapat biaya penyimpanan persediaan, di mana biaya ini berupa biaya sewa gudang, sewa toko, sewa gerai, utilitas biaya listrik, air, dan biaya yang dikeluarkan untuk gaji karyawan tersebut, teman-teman. Dan yang kedua, terdapat biaya pengadaan persediaan. Biaya ini berupa biaya pemesanan. Nah, selain itu, di mana biaya ini dapat menentukan supplier, biaya survei, dan biaya transportasi dalam proses pengirimannya. Nah, yang terakhir itu terdapat biaya akibat faktor X. Nah, faktor X ini biaya yang diakibatkan kekurangan persediaan, yaitu biaya yang terjadi apabila stok persediaan itu mengalami stock out dan kita tidak bisa memenuhi permintaan pasar atau konsumen, sehingga potensial loss dan kekurangan tersebut harus kita hitung menjadi biaya yang diakibatkan faktor X tersebut, teman-teman. Oke, di slide selanjutnya terdapat metode pendekatan perhitungan persediaan EOQ. Nah, di sini EOQ sendiri memiliki asumsi-asumsi penting, yaitu yang pertama, permintaan diketahui bersifat konstan dan independen. Yang kedua, itu terdapat lead time diketahui dan bersifat konstan. Dan yang ketiga, pengiriman barang tersebut bersifat instan dan komplit. Yang keempat, stock out dihindari. Dan yang terakhir, hanya terdapat order atau sit up dan holding cost, teman-teman. Oke, di sini kelanjutan dari EOQ sebelumnya. Nah, di sini terdapat parameter-parameter yang digunakan
dalam metode EOQ ini sendiri teman-teman. Yang pertama ada D itu adalah demand atau jumlah kebutuhan barang. Terus terdapat S itu merupakan sit up cost atau hanya pemesanan setiap kali pesan. Dan selanjutnya ada H, di mana H itu holding cost atau biaya penyimpanan. Dan C itu cost atau biaya satuan per unit, dan ada T itu merupakan time atau waktu antar pesanan. Nah, rumus EOQ sendiri teman-teman yaitu akar 2 kali D kali S dibagi H. Oke, di slide terakhir terdapat studi kasus atau soal ya teman-teman. Mari kita bahas bersama. Ini terdapat soal mengenai EOQ ya teman-teman. Nah, saya bacakan dulu soalnya. Permintaan harian kue basah diperkirakan 500 unit. Biaya pemesanan diketahui 1.000 setiap kali pesan. Adapun biaya pemesanan harian diketahui Rp0,04. Jika time-nya 12 hari, maka berapakah EOQ dan ROP-nya? Nah, kita bahas, sudah saya jelaskan juga di samping slide soalnya. Nah, di sini diketahui D itu sama dengan 500 unit per hari ya teman-teman. Nah, yang H itu Rp0,04 per unit per harinya. Sedangkan S-nya itu 1.000 per pesan. Jadi kita masuk ke proses menjawab soal tersebut ya teman-teman. Nah, di sini ada EOQ sama dengan akar 2 kali D kali S per H sama dengan akar 2, D-nya itu kan ketemu 500 ya, ketemu 500, terus yang S-nya tinggal dimasukkan 1.000, hanya itu dimasukkan 0,04, jadinya 5.000 unit. Sedangkan untuk mencari ROP teman-teman, kita harus mengetahui temnya dulu berapa. Nah, rumus dari tem itu sendiri EOQ dibagi D. Jadi kan EOQ-nya tadi ketemu 5.000 nih. Nah, 5.000 itu dibagi D. D-nya sedangkan D-nya diketahui 500. Jadi 5.000 dibagi 500 sama dengan 10 hari, teman-teman. Karena kenapa kok nggak pakai unit, Kak? Nah, karena T itu sendiri untuk mencari waktu teman-teman. Nah, jadi waktu itu bisa dikategorikan jam, bisa dikatakan hari, bisa bulan dan tahun. Nah, namun di sini kita menggunakan hari ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai ROP sendiri teman-teman. Nah, rumus ROP sendiri itu L lead time dikurangi time dibagi diamond teman-teman. Nah, jadi lead time-nya itu kan 12 hari ya, dan time-nya itu tadi kan T-nya sudah kita cari ketemu 10 dan D-nya itu 500 teman-teman. Nah, jadi 12 dikurangi 10 dikali 500 teman-teman. Nah, jadi kan hasilnya 1.000 unit. Nah, gitu teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, penjelasan dan pemaparan mengenai materi persediaan sudah sedikit saya ulas dan semoga bermanfaat untuk kalian semua yang belum mengerti mengenai manajemen persediaan itu sendiri seperti apa. Dan saya ucapkan semangat untuk teman-teman yang akan melaksanakan UTS di semester genap ini, dan saya ucapkan terima kasih karena telah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.